Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang motivasi kerja, disiplin kerja, dan partisipasi kerja. Berikut adalah penjelasan materinya. Selamat menyaksikan. Disiplin yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan dan karyawan. Oleh karena itu, manajer selalu berusaha agar bawahannya selalu mempunyai disiplin yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya jika bawahannya berdisiplin baik. Karyawan yang disiplin dalam bekerja akan cenderung untuk melakukan segala aktivitasnya sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Dengan disiplin kerja yang tinggi, karyawan akan bekerja lebih giat di dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya, dengan disiplin kerja yang rendah, karyawan tidak mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, perusahaan sulit untuk mewujudkan tujuannya, itu pencapaian kinerja perusahaan optimal karyawan. Jadi, disiplin adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pokok bahasan utama dalam kedisiplinan. Pokok bahasan utama pada fungsi kedisiplinan adalah pentingnya kedisiplinan sebagai salah satu fungsi kooperatif manajemen sumber daya manusia. Bagaimana kedisiplinan mempengaruhi terwujudnya tujuan perusahaan dan apa saja indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan. Aspek-aspek kedisiplinan ada 3, yaitu yang pertama sikap mental, yaitu merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian watak. Yang kedua, pemahaman yang baik mengenai sistem peraturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam dan kesadaran. Yang ketiga, sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib. Jenis-jenis kedisiplinan ada 2, yaitu yang pertama disiplin positif, merupakan suatu sikap dan iklim organisasi yang setiap anggotanya mematuhi peraturan-peraturan organisasi atas kemauannya sendiri. Yang kedua, disiplin negatif adalah suatu keadaan disiplin yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat orang-orang mematuhi perintah dan mengikuti peraturan hukuman. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Disiplin yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan dan karyawan. Oleh karena itu, manajer selalu berusaha agar bawahannya selalu mempunyai disiplin yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya jika bawahannya berdisiplin baik. Karyawan yang disiplin dalam bekerja akan cenderung untuk melakukan segala aktivitasnya sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Dengan disiplin kerja yang tinggi, karyawan akan bekerja lebih giat di dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya, dengan disiplin kerja yang rendah, karyawan tidak mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, perusahaan sulit untuk mewujudkan tujuannya, itu pencapaian kinerja perusahaan optimal karyawan. Jadi, disiplin adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.
Baik, terima kasih kepada host Elvina Dewi Nuryaman. Di sini saya Ahmad Yusuf selaku narasumber kedua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh host kami mengenai motivasi kerja. Adapun pertanyaan di sini yang pertama, jelaskan definisi motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan suatu kehendak atau keinginan yang muncul dalam diri karyawan yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja secara optimal guna mencapai tujuan. Motivasi berasal dari kata dasar motif yang mempunyai arti suatu perangsang, keinginan, dan daya penggerak kemauan bekerja terhadap seseorang ataupun karyawan itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan jika seseorang kekurangan motivasi untuk bekerja? Apabila seseorang kekurangan motivasi kerja, harusnya kita memperhatikan hal-hal tersebut. Hal-hal di sini yang pertama, jangan biarkan keadaan kita menguasai dirimu sendiri. Terus yang kedua, harus sering berolahraga di pagi hari supaya rileks. Kemudian buat spesifikasi tugas yang berat dan tugas yang ringan. Kemudian kita harus tetap fokus ke dalam satu tujuan. Kemudian ingat apa yang menjadi tujuan kita untuk masa depan, untuk 5 tahun atau sampai 10 tahun yang akan datang. Kemudian jangan mempersulit keadaan juga tentunya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, motivasi kerja apa yang paling tepat menurut Anda? Motivasi kerja yang tepat menurut saya itu aktualisasi diri melalui pencapaian karir, mengimplementasikan skill yang dimiliki untuk mengatasi semua isu dalam pekerjaan sampai dalam waktu kurang lebih 5-10 tahun yang akan datang atau 5-10 tahun ke depan. Hal tersebut sangat penting mengingat di dalam balik suatu motivasi kerja selalu ada ekspektasi karir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tentunya itu adalah motivasi kerja menurut saya yang paling tepat. Kemudian lanjut pertanyaan yang keempat itu, coba Anda uraikan mengapa motivasi kerja sangat penting dalam bekerja. Motivasi kerja itu sangat penting tentunya bagi karyawan yang ada di dalam perusahaan. Itu motivasi kerja tersebut akan meliputi meningkatnya retensi karyawan. Contohnya, saat memasuki dunia pekerjaan, secara natural karyawan memiliki niat untuk bekerja secara maksimal dan memberikan hasil yang baik tentunya. Jadi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya sebetulnya mereka memiliki motivasi kerja yang sangat tinggi atau cukuplah gitu. Kemudian motivasi kerja juga dapat membantu meringankan tugas karyawan atau tugas seseorang. Tapi keuntungan di dalam hal yang satu ini biasanya sangat dirasakan pada kalangan bisnis-bisnis yang berskala kecil seperti Shopee, seperti UMKM, jadi kayak gitu. Dan jumlah karyawan yang tidak seberapa. Karyawan yang termotivasi tidak akan segan untuk membantu tugas operasional dalam sehari-hari. Kemudian motivasi kerja juga dapat meningkatkan nilai produktivitas di dalam suatu perusahaan. Adanya karyawan yang memiliki motivasi di dalam perusahaan dapat membantu untuk menghasilkan barang ataupun suatu produk untuk berkualitas tinggi. Motivasi dalam bekerja juga dapat dirasakan oleh setiap karyawan, akan membuat mereka itu merasa bahwa produk yang mereka kerjakan pada saat itu
merupakan produk mereka sendiri, jadi termotivasi oleh diri sendiri gitu. Kemudian motivasi kerja juga dapat membuahkan hasil. Karyawan tidak akan pernah cepat puas terhadap dirinya sendiri, selalu mencari hal-hal yang baru, mencari ide-ide yang baru untuk mencapai suatu produktivitas atau produk yang tentunya pengertian partisipasi, yaitu keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan untuk mempertimbangkan pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab. 2. Bentuk-bentuk partisipasi. Pertama, partisipasi uang. 2. Partisipasi harta benda. 3. Partisipasi tenaga. 4. Partisipasi keterampilan. Beberapa pengertian tentang 4 itu. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Pentingnya partisipasi kerja. 1. Partisipasi meningkatkan rasa kebersamaan dalam kelompok. 2. Partisipasi dapat mengurangi rasa tertekan. 3. Partisipasi mengurangi rasa ketidaksamaan di dalam alokasi sumber daya di antara organisasi. 4. Beberapa contoh partisipasi dalam perusahaan. 1. Karyawan merupakan sumber daya yang penting dalam perusahaan untuk pencapaian kinerja di perusahaan. 2. Karyawan dianggap sebagai investor dengan memiliki saham perusahaan melalui program pensiun, rencana tabungan atau ESOP terpisah. 3. Pada masa reformasi baru, tujuan memberdayakan karyawan untuk berpartisipasi dalam fungsi pengawasan dewan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.